saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Kali ini saya Mbak Ageng ada di wilayah Jalan Penilih, Surabaya dalam rangka ekspedisi halan-halan menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya, di belakang sana itu ada Kalimas ya. Ada Kalimas. Jadi kita ini mengenang Surabaya tempo dulu, saudara-saudaraku ya. Ya. Ya, ini saya ditemani dengan narasumber kita, Pak D. Agus. Ya, ini lokasi sudah di Jalan Penilih, tepatnya di depan Jalan Pandian Gang 4 ya. Ya, itu di sana ada tulisan Pandian Gang 4 ya. Merupakan rumah kelahiran Bung Karno ya. Masih ada bangunan-bangunan tempo dulu ya. Ya, ikuti terus halan-halannya Mbak Ageng dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Halan-halan Surabaya tempo dulu. Salam bahagia sejahtera untuk saudara-saudaraku semua. Jangan lupa tertawa. Kita udah berada di Jalan Pandian 4 ya, Jalan Penilih, Jalan Pandian 4. Di gapuronya ada tulisan rumah kelahiran Bung Karno ya. Ya, juga ada tubuhnya juga ini. Ya, gambarnya rumah kelahiran Bung Karno. Di sini tempat kelahiran Bapak bangsa kita. Ya. Ada tulisannya Dr. Insinyur Soekarno, penyambung lidah rakyat, proklamator Presiden pertama Republik Besar, pemimpin besar revolusi. Ya. Yang ditandatangani zamannya Wali Kota Bapak Bambang Dwi Hartono ya. Ya, ini. Ya, sekarang kita coba untuk masuk ya. Ya, kita masuk. Di sini suasananya kebetulan siang hari sangat sepi sekali. Rupanya orang-orang pada kerja semua ini ya. Nah, di tembok sini juga ada aneka lukisan. Di sini dijelaskan mulai 1891 R. Sugani Sosrodiyardjo menjadi guru di Buleleng, Bali. Ya, ada Sugani dan Nyoman Rai Simben waktu menikah. Ya, banyak lagi yang di sini menceritakan tentang Bung Karno ya. Ini zamannya Raden Sugeni dimutasi ke Surabaya untuk mengajar di Inland School Solong ya. Juga ada ini portret lama Stasiun Gubeng. Portret lama Stasiun Gubeng. Ya. Di sini menceritakan
1901 Soekarno lahir. Nah, ini ada Jalan Pandean 4. Nah, ya, ini gambar lukisan waktu Bapak Soekarno masih kecil, dan kita lihat waktu perjalanan ke Jombang, ini sepertinya ada tulisan Jombang di atas, stasiun Jombang. Waktu Bapak Raden Sukeni pindah ke Jombang ini. Ya. Terus Bapak Soekarno diasuh kakeknya di Tulungagung, saudara-saudara. Di sini dituliskan, ya, ada ini. 1903 Soekarno diasuh kakeknya R. Harjo Dikromo di Tulungagung. Ya, ada inline school juga ada cerita, ini ceritanya perjalanan Pak Soekarno tahun 1907. Soekarno ikut ayahnya di Sidoarjo, ya. Di Sidoarjo di sini digambarkan ada delman atau dokar ini, ya. Terus 1909 beliaunya juga pernah tinggal di Mojokerto, ya. Tinggal di Mojokerto. Ya, ini masa-masa sampai di sekolah HBS 1916. Bapak Soekarno tinggal di Surabaya, sekolah di HBS, ya. Lukisannya, ya. Ini ada gambar sekolah zaman dulu. Ulung dat artu, ya, ini sebagai cuplikan bahasa Jepang, ya. Ada lukisan bahasa Jepangnya juga. Ya, kita berlanjut halan-halan menuju ke rumah tempat kelahiran beliaunya. Mari ikuti terus halan-halannya Mbah Ageng. Ya, kita sudah memasuki gang. Itu ada lukisan atau gambar Bung Karno, ya. Banyak tertempel di tiang-tiang listrik, ya. Ya, inilah suasana rumah kelahiran beliaunya dulu. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan rumah kelahiran beliaunya, ya. Itu ada tulisan rumah lahir Bung Karno, ya. Ya, inilah model penampakan rumah kelahiran Bung Karno yang sekarang, ya. Ini model sekarang, ya. Dan juga di sini ada tulisan sejarah di sini, ya. Rumah lahir Bung Karno. Ya, di sini dijelaskan pada
waktu aku dilahirkan tak ada seorang pun yang memelukku kecuali seorang kakek yang amat tua. Cerita Bung Karno. Ayahnya bahkan tak mampu untuk memanggil dukun bayi agar dapat membantu persalinan ibunya. Wah, saya membacanya juga merinding sekali ini, saudara-saudaraku. Ya. Kala itu Surabaya 6 Juni 1901 adalah hari kelahiran putra sang fajar bernama Soekarno. Bung Karno lahir dalam kemiskinan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pandian Gang 4 yang berjarak sekitar 200 meter dari ujung gang, berada di tengah kampung padat penduduk. Tentunya rumah tersebut dulu sangat sederhana sekali ya, saudara. Semasa kecil, beliau sering mengalami sakit yang cukup parah. Ya. Sehingga berdasarkan kepercayaan ayahnya, nama Kusno dianggap tidak cocok dengannya beliaunya ya, dan diganti menjadi Soekarno, yang diambil dari nama pahlawan terbesar dalam kisah Mahabharata yang bernama Karno. Dan Su sendiri berarti baik, maka nama Soekarno bermakna pahlawan besar yang terbaik ya. Ya, inilah ungkapan cerita sejarah tentang kelahiran beliaunya Bung Karno. Ya. Ini rupanya lagi tertutup. Ada di sini ada petunjuk jam operasional museum ya. Selasa sampai Minggu jam 8 sampai 4 sore. Senin tutup. Tiket masuk gratis, saudara-saudaraku ya. Ya monggo kalau mau berkunjung ke Surabaya, halan-halan untuk mengenang sejarah beliaunya ya. Dan kita sudah di depan pintu. Nah, ini ada buka open ya. Coba kita masuk ya. Nah. Iya, rupanya inilah gambar beliau masa kecil ya. Di sini ada ruangan Sukeni. Ya. Ini ada tulisan saya dilahirkan di Surabaya. Jadi saya arek Surabaya, Insinyur Soekarno. Ini merupakan kutipan teks pidato Insinyur Soekarno pada penganugerahan Dr. Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran Bandung 23 Desember 1964. Ya inilah situasi, kita tutup ya karena ruangannya ber-AC. Ya, juga ada rumah lahir Bung Karno merupakan tempat di mana keteguhan tekad memperjuangkan cinta dan cita-cita membuat satu keluarga kecil mampu melampaui berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator Republik Indonesia. Dan yang terbaru ini diresmikan oleh Wali Kota Bapak Eri Cahyadi ya. Sini ya. Ya, kita coba untuk masuk ke dalam melihat suasana di dalam. Ya. Kita disambut. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Mbak Ageng ya. Ya, dengan Bapak siapa? Agatha. Oh, Bapak Agatha. Oh iya.
Iya, iya, iya. Terima kasih. Pingin halan-halan lagi, halan-halan memperkenalkan sejarah. Saya dari Surabaya, Ayani ya saya. Bisa nanti daftar tiket online-nya dulu ya. Oh gitu ya. Tiketnya gratis, Iya. harus daftar Lewat online. ya, aplikasi ini Tiket Wisata Surabaya. Aplikasinya apa Bapak? Tiket Wisata Surabaya. Tiket Wisata Surabaya ya, saudara-saudara nanti kalau mau berkunjung ke kediaman kelahiran Bung Karno bisa daftar dulu di aplikasi online lewat aplikasinya apa? Link aja, link Tiket link Wisata Surabaya. Tiket Wisata Surabaya ya, Tiket Wisata Surabaya ya. Pak siapa lah alin meneh aku? Agatha. Iya Mas Agatha. Iki aku tak delok-delok. Iya, monggo. Ya, kediaman beliaunya ini. Ya ini waktu ada Buleleng Bali 1891. Waktu Raden Sugeng Sosrodihardjo mulai mengajar di Twickless School Singaraja Bali ya. Ini gambar-gambar beliaunya ini. Monggo saudara-saudaraku semuanya berkunjung ke sini untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah proklamator Republik Indonesia ya. Oh, sangat bagus sekali saudara-saudara ya. Di sini ada terjemahan semua waktu Raden Sugeng Sosrodihardjo bertemu dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Juga ada semuanya dijelaskan di sini ya. Ya, sampai waktu di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 ini ya, juga ada perjalanan-perjalanan beliaunya ya, waktu juga masih di Tulungagung ya, bisa kita lihat ya. Oh, sangat bagus sekali. Monggo saudara-saudaraku untuk berkunjung ya, mengenang sejarah perjuangan beliaunya, rumah kelahiran sang proklamator kita ya. Ini juga ada foto-foto memorabilia Soekarno merangkai kasih Bunda Srimben ya. Ya di sini juga ada keterangannya semua. Ini saudara-saudaraku bisa melihat ya, waktu berkunjung ke rumah Ibu di Blitar ya. Terus juga waktu bersimpuh sungkem mohon doa restu kepada Ibu, menjenguk bercengkrama dengan bersama Ibu juga ada ya. Ini juga menundukkan diri untuk memohon berkat dan doa restu Ibu ya. Ya inilah ruangan-ruangan atau kamar beliaunya zaman dulu kala saudara-saudaraku ya. Ya di kamarnya juga sekarang dipasang tentang ini merupakan film Surabaya Tempo dulu saudara-saudara ya. Sangat bagus sekali untuk kita di sini sambil menikmati tentang sejarah Surabaya Tempo dulu ya. Ini juga ada tempat duduknya kok saudara-saudara semuanya ya. Jadi bisa nonton televisi sambil duduk ya. Ruangannya sejuk dingin karena juga ber-AC ya. Ya kita juga berlanjut ke ruang yang depan. Oh, di sini juga sama. Sensornya nanti langsung jalan. Oh ya. Coba. Di mana? Kursi merah di dalam, dulu nanti yang di layar jalan. Oh, kalau kita duduk di kursi merah, nanti ini video mapnya sendiri, karena sensornya langsung jalan sendiri Mas Agatha ya. Iya, sangat asik sekali saudara-saudara. Ini ada kursi merah yang dibilang Mas Agatha. Kalau kita lagi duduk di sini, infrarednya kan nyala. Lalu ada pemutaran video tentang Surabaya zaman dulu. Ya coba kita dudukin kursi merahnya, ya, dengan santai. Iya. 6 Juni 1901, lahirlah putra
Sang Fajar Iya. dari seorang ibu bernama Ida Ayu Betul sekali. di rumah kecil Jalan Pandean, Di Surabaya. sini Anak itu diberi nama Kusma. menceritakan tentang kelahirannya beliau, saudara-saudara ya. Orang tuanya mengubah nama Kusma menjadi Soekarno yang memiliki literasi dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jiwa kepemimpinan itu yang mendorong Soekarno aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga menjadi Bapak Proklamator bagi bangsa Indonesia. Ya, kita sambil duduk, sambil nonton, menduduki kursi merah ini, otomatis infrarednya nyala ke sana, saudara ya. Dan cerita tentang kelahiran Bung Karno dapat saudara-saudaraku saksikan dengan nyaman dan santainya ya. Di sini. Di sini juga ada meja zaman dulu, meja lama, meja kuno, juga lampu kuno. Hingga menjadi Bapak Proklamator bagi bangsa Indonesia. Ya, itu cerita-cerita tentang kisah kelahiran beliau, saudara-saudaraku ya. Pokoknya jangan sampai nggak mampir kalau ke Surabaya. Pokoknya jangan sampai nggak mampir ya, saudara-saudara. Sangat asik sekali, sudah modernisasi sekali ya. Nah, itu juga ada gambar saya, Mbak Ageng ya. Ini ada gambar saya ya. Ayo saudara-saudaraku, kita berkunjung ya. Nah, kita keluar sebentar. Pokoknya di sini asik sekali, sudah modern sekali, saudara-saudara, dalam memberikan edukasi tentang kelahiran beliau. Ya, kita sekarang keluar sebentar untuk halan-halan melihat di depan. Ya, kita pamit dengan Mas Agatha dulu. Mas Agatha, saya tak permisi mau ke depan sebentar. Matur nuwun Mas Agatha. Ya, kita keluar lagi, saudara-saudara ya. Sangat asik sekali kesan yang saya terima di sini ya. Ruangannya juga ber-AC, jadi harus ditutup kembali ya. Iya. Surabaya, setelah di luar Surabaya hawanya gerah ya, karena ada di kisaran 32 derajat ini sepertinya ya. Ya, di pinggir-pinggir jalan itu juga ada gambar-gambar beliaunya ini ya. Ya. Itulah sekilas perjalanan Mbah Ageng, halan-halan dalam menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Edukasi untuk kita semua, untuk anak cucu kita juga, supaya lebih mengenal tentang sejarah bangsanya ya. Itu rupanya juga ada narasumber yang biasa ngisi di konten kita, Mbak Ageng 5758 dan Metafisika TV, Pak D Agus, yang lagi ngobrol dengan Pak Ketut ya. Ya, kita samperin mereka sebentar ya. Rahayu, Rahayu Pak Ketut, Pak D Agus, bagaimana kabarnya? Ini lagi bersantai, bercengkrama, bersendaguro, asik sekali. Saya barusan dari melihat
rumah kelahiran Bung Karno ini sangat asik sekali untuk edukasi anak cucu kita dengan yang sangat bagus sekali. Nanti Pak De Agus monggo ke dalam sebentar Pak De, biar tahu sangat bagus. Kita juga ada duduk di kursi merah, infrarednya nyambung, langsung layarnya bisa menceritakan kelahiran beliaunya Pak Soekarno waktu di Surabaya. Sangat asik sekali. Nanti kita sambung ke sana ya Mbak. Iya. Ya kita nanti kan halan-halan ada Langgar Dukur, juga Sumur Jobong yang ada di wilayah Penili sini. Nah, nanti kita ekspos semua. Semoga rekan-rekan dan teman-teman bisa memberikan video edukasi ini untuk anak cucu juga teman-teman yang lain supaya mengenal sejarah bangsanya. Dan ini kebetulan kita ketemu sama saudara kita Mbak. Iya. Pak Ketut. Pak Ketut, iya. Sama-sama orang Nusantaranya. Sama Nusantaranya ya. Iya. Ya, Pak Ketut ini tentunya dari Bali kalau melihat namanya Pak Ketut ya. Nah, kita habis sembayangan di sini Mbak. Iya. Mbak kalau mau lihat. Iya. Iya. Ya, begitulah saudara-saudaraku semuanya. Kita dimanapun juga mempunyai saudara ya. Orang-orang Nusantara ini senang bersaudara, saudara-saudara ya. Walaupun di kampung Penili ini suasana sepi, karena mungkin juga masih pada bekerja semua. Ya, sampai di sini dulu saya akhiri Mbak Ageng halan-halan siang ini. Salam sejahtera, bahagia, juga jangan lupa tertawa.